Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat iman, ihsan, dan Islam, dan nikmat sehat yang dimana saya bisa menyampaikan materi dan video ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Islam, yaitu Bapak Dr. Abdul Ghafur SAGMA, dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pada pembahasan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naya Safira. Saya dari kelas 1D dengan nomor NIM 125110044 dengan program studi PGMI. Langsung saja, tema materi yang akan dibahas yaitu ada 6. Ada pengertian agama, asal-usul agama, macam-macam agama, unsur-unsur agama, fungsi agama, dan tujuan agama. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah studi Islam dan sekaligus menunjukkan pemahaman pembaca terhadap materi yang akan dibahas nanti. Agama Islam. Agama Islam jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu Dinul Islam. Dinul Islam adalah agama yang paling sempurna ajarannya karena langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam dibawa dan diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari kitab-kitab Allah dan sunnah para nabi yang bersangkutan. Dinul Islam dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari kitab suci Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling sempurna dan agama yang paling baik di sisi Allah. Dan Allah juga telah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik di sisiku adalah agama Islam. Dan kita sebagai pemeluknya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dinul Islam, pengertiannya, tujuannya, fungsinya, unsur-unsurnya, macam-macamnya, dan apa juga faidah bagi pemeluk agamanya. Pengertian dinul Islam dari segi bahasa, kita ambil dari kata din dulu ya teman-teman. Din dari kata bahasa Arab, asal katanya dana yadinu dinan, yang artinya agama, jalan hidup, peraturan, dan undang-undang. Sedangkan Islam dari asal katanya juga dari bahasa Arab, berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah, selamat, dan damai. Jadi teman-teman semua, dinul Islam dapat diartikan sebagai jalan hidup, peraturan, undang-undang, agama yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dengan segala kepatuhan dan ketundukan agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Ruang lingkup dinul Islam dan pokok-pokok ajarannya. Ruang lingkup dinul Islam dan pokok-pokok ajarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini menarik nih teman-teman. Asal mulanya terbentuknya ruang lingkup Islam itu kenapa ada 3? Karena adanya percakapannya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril di dalam suatu halaqah, dan malaikat Jibril ini menyamar sebagai laki-laki. Dan ini juga telah dimasukkan ke dalam suatu hadis, dan ini benar kisah nyata. Dan malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki itu dengan datang ke dalam suatu halaqah, bertamu, lalu memberikan kepada Nabi Muhammad 3 pertanyaan. 3 pertanyaannya itu yaitu apa pengertian iman, apa pengertian Islam, dan apa pengertian ihsan. Lalu dijawab sama Nabi Muhammad. Pengertian imannya itu adalah mempercayai Allah dengan sepenuh hati dan mengikrarkan dengan seluruh anggota badan. Nah, iman itu terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul dan nabi, dan yang kelima iman kepada hari kiamat, dan 6 iman kepada hari akhir. Lalu pertanyaan kedua, apa pengertian dari
Islam. Lalu dijawab sama Nabi Muhammad, Islam bersyahadat kepada Allah, terus yang kedua mendirikan sholat, ketiga bayar zakat, keempat puasa, kelima pergi haji bila mampu. Lalu pertanyaan ketiga, malaikat bertanya lagi, apa pengertian dari ihsan? Ihsan artinya berbuat baik kepada siapapun. Mau berbuat baik dari segi, tidak melihat dari segi jabatan, kekayaan, agama, warna kulit, ras, adat, dan budaya. Jadi berbuat baik kepada siapapun dan kepada orang jahat pun harus berbuat baik. Lalu tiga pertanyaan itu dijawab benar semua dari malaikat. Malaikat menjawab dan malaikat juga membenarkan jawaban pertanyaan tersebut. Lalu para sahabat juga bingung dong, malaikat yang bertanya tapi malaikat juga yang membenarkan jawabannya. Nah, setelah malaikat itu sudah kelar dari pertanyaan tersebut, lalu malaikat itu meninggalkan halaqah tersebut. Lalu para sahabat dan pengikutnya Nabi Muhammad yang ada di dalam halaqah itu bertanya dan kepo, siapa yang tadi datang untuk bertanya 3 pertanyaan itu. Lalu Nabi Muhammad menjawab, wahai para pengikutku, wahai umatku, bahwa yang bertanya tadi kepadaku adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Nah, ternyata ruang lingkup dinul Islam itu terbentuk dari situ. Dan kenapa malaikat Jibril memberitahu agar para umatnya Nabi Muhammad tahu bahwa ruang lingkup Islam itu yaitu pokok utamanya itu iman, Islam, dan ihsan. Manfaat dan faidah agama Islam bagi pemeluknya. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Kita jadi tahu arah tujuan hidup kita kemana di dunia ini. Terus yang kedua, hidup kita menjadi tentram, damai, dan tenang karena kita dekat dengan Allah dan kita mengikuti aturan-aturannya dan ajaran-ajarannya. Terus yang ketiga, motivasi untuk berbuat baik. Kembali lagi kepada yang ke ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam itu menyuruh kita untuk yang ketiganya berbuat baik. Kita berarti berbuat baik itu karena apa? Karena agama Islam dan karena Allah. Jadi kita tetap terus untuk termotivasi berbuat baik sampai ke liang lahat. Terus yang keempat, kita jadi memiliki sifat yang mulia. Dari kita mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti peraturannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya, insya Allah kita akan memiliki sifat yang mulia, sifat yang baik. Dan yang kelima, hidup kita nanti di akhirat akan lebih tenang karena orang Islam sudah pasti akan masuk surga. Cukup sekian video yang saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah dimengerti. Dan semoga ini bisa dijadikan sebagai pengingat bagi kita semua untuk senantiasa lebih semangat, lebih giat lagi untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Apabila ada salah kata, tolong dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.